Banyak orang berdalih bahwa perintah tertulis untuk memelihara hari Sabat tidak akan ditemukan dalam kitab Kejadian. Dan hal ini memang benar. Tetapi bukan hanya perintah tertulis tentang pengudusan hari Sabat yang tidak bisa ditemukan dalam kitab Kejadian secara tertulis. Tetapi malah 10 hukum Allah secara keseluruhan juga kita tidak akan temukan dalam kitab Kejadian. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah 10 hukum Allah, di mana hukum keempat memerintahkan kita manusia untuk memelihara hari Sabat, tidak akan atau tidak ada di zaman sesudah air bah, atau sebelum zaman Musa? Well, pembahasan ini akan menjawab pertanyaan ini, atau menjawab tudingan ini, bahwa tudingan ini sesungguhnya tidak memiliki alasan Alkitab atau dasar Alkitab yang kuat. Karena sebaliknya, Alkitab berbicara bahwa hukum Allah tetap ada, tetap dipelihara oleh umat-umat Tuhan. Mari kita mulai. Alkitab mencatat Adam hidup 930 tahun. Saudara bisa dapatkan itu di Kejadian 5 ayat 5. Artinya ia masih hidup ketika Lamek, ayah Nuh, lahir. Dan Lamek berusia 56 tahun ketika Adam meninggal. Jadi Lamek masih sempat mendengarkan langsung pengalaman dari Adam. Dan tentu Adam masih juga sempat meneruskan ajaran Tuhan kepada Lamek. Tentu sebagai orang tua yang datang dari keturunan yang benar, Lamek meneruskan apa yang ia dapatkan dari Adam kepada Nuh, anaknya. Tidak heran Nuh dan Henok, Henok adalah keturunan ke-7 dari Adam dan Nuh adalah yang ke-10 dari Adam, memiliki pengalaman yang sama, yaitu Alkitab mencatat mereka bergaul atau berjalan dengan Tuhan. Mereka menyenangkan Tuhan. Dan pada pelajaran yang sebelumnya kita dapati, konsep bergaul atau berjalan dengan Tuhan adalah tidak bisa dipisahkan dengan konsep menuruti hukum-hukum Allah. Karena mereka memang menerima kebenaran ini dari sumber yang sama, yakni Adam. Kemudian dalam Kejadian 8, Kejadian 9 ayat 28, Alkitab mencatat bahwa umur Nuh 950 tahun. Kejadian 9 ayat 28. Jadi jika saudara membuat cakar-cakaran seperti yang saya buat ini, saya tunjukkan kepada saudara contoh cakar-cakaran seperti ini, maka saudara akan dapatkan bahwa umur Abraham 58 tahun ketika Nuh mati. Jadi Abraham juga masih sempat mendengar langsung dari Nuh tentang kisah air bah. Dengan kata lain, 58 tahun adalah waktu yang cukup bagi Abraham untuk mendengar langsung dari Nuh kisah tentang pengalaman hidupnya, bagaimana air bah itu terjadi. Bukan hanya itu saja, tentu Nuh sudah pasti memiliki waktu yang cukup untuk meneruskan kepada Abraham apa yang ia terima dari Lamek, ayahnya. Bukan hanya itu saja, anak dan cucu Abraham, yaitu Ishak, anak Abraham, dan Yakub, cucu Abraham, mengenal Sem, anak Nuh. Karena Alkitab mencatat, jadi sekali lagi kalau saudara buat cakar-cakaran seperti yang saya bilang, karena Alkitab mencatat bahwa Sem berumur 392 tahun ketika Abraham lahir. Artinya Sem berumur 550 tahun ketika Yakub lahir. Jadi Yakub berumur 50 tahun ketika Sem mati. Jadi, karena umur Sem berdasarkan Kejadian 11 ayat 11 atau Kejadian 11 ayat 11, Sem berumur 600 tahun. Jadi Yakub masih sanggup mengajarkan anak-anaknya ketika ia meninggalkan
Mesir, meninggalkan Kanaan, menuju ke Mesir. Yakub masih sanggup mengajarkan kepada anak-anaknya ajaran, bukan hanya ajaran yang ia terima dari Ishak ayahnya atau Abraham kakeknya, tapi ia masih sempat mendengar ajaran langsung atau pengalaman langsung dari Sem sebagai saksi hidup kisah tentang air bah. Mengapa catatan-catatan ini penting? Mari saya bacakan kepada saudara satu kutipan dari Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 122. Ini kata pena inspirasi. Tuhan selalu memelihara satu umat yang sisa untuk melayani Dia. Jadi Tuhan selalu memelihara umat yang sisa untuk melayani Dia. Kenapa umat yang sisa? Karena memang tidak banyak. Dari zaman ke zaman tidak banyak orang yang memilih untuk setia pada Tuhan. Ingat peristiwa air bah, hanya 8 saja yang selamat. Saya teruskan. Jadi saya bacakan kembali. Tuhan selalu memelihara satu umat yang sisa untuk melayani Dia. Adam, Set, Henok, Metusalah, Nuh, Sem, dalam satu garis yang tak terputus. Dari zaman ke zaman telah memelihara pernyataan-pernyataan kehendaknya atau hukumnya yang sangat berharga. Jadi sudah lihat dari zaman ke zaman, tanpa ada garis yang terputus, umat Tuhan dipelihara oleh Tuhan untuk tetap menuruti perintah-perintahnya. Nah, pada pembahasan yang kemarin, minggu kemarin, kita juga sudah melihat pena inspirasi juga menyatakan bahwa sebelum air bah, orang-orang yang hidup sebelum air bah ini tidak memiliki catatan-catatan yang tertulis. Karena memang Alkitab waktu itu belum ditulis. Musa belum lahir, Musa belum ada. Jadi bagaimana mereka menerima perintah dari Allah, yaitu melalui Adam, diturunkan kepada keturunan-keturunannya yang benar, sampai kepada Nuh, kemudian Nuh ini meneruskan kepada keturunan yang benar, yaitu keturunan dari Sem anaknya, dan diteruskan kepada keturunan-keturunan yang kemudian. Karena mereka memiliki kemampuan mental, jasmani yang kuat, yang mampu mengingat apa yang mereka terima, lalu ini diteruskan kepada keturunan yang berikut. Nah, mari kita lihat salah satu jejak praktek penyembahan yang ada sejak Adam, yang diturunkan terus secara oral, secara audible, secara perkataan, yang diturunkan kepada generasi yang berikut. Salah satu bukti jejak praktik penyembahan yang diturunkan ini adalah praktek mendirikan mezbah, korban bakaran, lalu mereka menyembah Tuhan di sana. Siapa yang memulai ini? Ini dimulai oleh Adam, diajarkan tentu oleh Allah. Kita mendapatkan itu dalam Kejadian 3 ayat 21, ketika Allah menyembelih binatang untuk menjadikan pakaian dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa. Ini adalah tanda bahwa mereka sudah memulaikan, adalah awal korban penyembahan yang dilakukan di taman ketika mereka berada di luar Taman Eden. Kemudian ini diteruskan sampai kepada Kain dan Habel. Ingat Kain dan Habel di Kejadian 4 ayat 3-4, mereka mendirikan mezbah. Lalu mereka menyembah Tuhan di sana. Lalu diteruskan ini terus sampai kepada Nuh. Sudah bisa dapatkan Nuh dalam Kejadian 8 ayat 20 juga mendirikan mezbah. Dari mana Nuh tahu ini? Tentu dari orang tuanya, Lamek. Dari mana Lamek tahu ini? Tentu dari Metusalah, dan seterusnya sampai kepada Adam. Lalu kita lihat lagi, Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 8. Kemana ia pergi? Ia mendirikan mezbah. Lalu tentu saudara ingat kisah tentang Abraham dan Ishak di Kejadian 22. Ini malah secara mendetail bagaimana mereka datang untuk membawa penyembahan atau melakukan penyembahan kepada Allah dengan mempersembahkan korban di atas mezbah. Lalu Ishak dalam Kejadian 26 ayat 25 juga mendirikan mezbah untuk menyebut nama Tuhan. Dari mana Ishak tahu ini? Tentu dari Abraham.
Kemudian Yakub. Yakub juga melakukan hal yang sama. Kejadian 35 ayat 6 dan 7. Dari mana Yakub tahu? Tentu diturunkan oleh Ishak. Saudara lihat ini dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Secara oral, secara lisan atau audible, kebenaran Allah diturunkan dari generasi ke generasi. Karena apa? Karena memang Alkitab waktu itu secara tertulis belum mereka miliki. Pertanyaannya sekarang tentu, apakah Abraham menuruti hukum Allah secara keseluruhan? 10 hukum Allah. Apakah ia melakukan hal yang sama dengan Nuh? Ingat, Abraham dan Nuh adalah kontemporeri. Mereka hidup pada zaman yang sama. Karena Abraham masih sempat juga bertemu dengan hidup ketika Nuh masih hidup. Kita baca Kejadian 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi Abraham menuruti hukum-hukum Allah. Saya bacakan satu kutipan dari Para Nabi dan Bapa, jilid 1, halaman 122. Saudara bisa mengikuti saya dengan membuka digital book, The Writings of the Ellen G. White. Saudara bisa buka di sana. Para Nabi dan Bapa, jilid 1, halaman 122. Setelah tercerai-berainya manusia dari Babel, ini di Kejadian pasal 11, penyembahan berhala kembali merajalela hampir di seluruh bumi. Kalau bilang penyembahan berhala, ini melangkahi tentu hukum pertama, kedua, sampai ketiga. Oke? Bahkan keempat. Dan Tuhan akhirnya membiarkan orang-orang berdosa yang keras kepala itu mengikuti jalan mereka yang jahat. Ingat saudara, kalau jahat berarti mereka buat dosa. Kalau mereka buat dosa, mereka melangkahi hukum Allah. Ayat prinsip kita di pelajaran yang sebelum. Sementara ia memilih Abraham dari garis keturunan Sem dan menjadikan dia sebagai pemelihara hukumnya dengan maksud menjadi contoh bagi generasi-generasi mendatang. Satu lagi, kutipan itu berlanjut, ia menyampaikan kehendaknya kepada Abraham dan memberikan kepadanya satu pengetahuan yang jelas akan tuntutan hukumnya dan tentang keselamatan yang akan dilaksanakan melalui Kristus. Nah, perlu saudara ingat bahwa di zaman Abraham, hukum Musa ini belum ada. Musa belum lahir. Musa belum menuliskan hukum-hukum yang ia terima dari Tuhan. Termasuk 10 hukum. Tapi apakah Abraham tidak mengetahui 10 hukum ini? Well, kita sudah lihat tadi. Ada yang berargumentasi bahwa Abraham, setelah katanya mereka mengadakan pendalaman Alkitab, mereka dapati bahwa hukum yang Abraham ikuti atau turuti bukanlah 10 hukum Allah. Untuk memperjelas hal ini tentu kita harus pergi ke Alkitab untuk mencari jawaban di sana. Nah, Alkitab menyatakan bahwa ada 2 jenis kelompok orang yang hidup di zaman sesudah air bah. Mereka yang benar, yaitu datang dari keturunan Sem, dan yang bermuara kepada Nuh, dan mereka yang jahat, yaitu mereka yang di Kejadian pasal 11 pergi ke tanah Sinear dan membangun menara Babel. Nah, mari kita lihat sedikit apa yang dilakukan oleh mereka yang membangun menara Babel ini. Dalam Kejadian pasal 10 ayat 30, kita dapatkan keturunan dari Nuh setelah mendarat di Bukit Ararat. Setelah mereka keluar dari Bahtera, mereka menetap di pegunungan di sebelah timur. Oke? Tapi kemudian, pasal 11 ayat 1 menyebutkan mereka yang memilih untuk tidak takut akan Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan ini, memilih untuk meninggalkan pegunungan ini dan pergi ke tanah datar. Ke tanah yang lebih luas, yang datar, lalu memilih untuk menetap di sana. Jadi dari pegunungan di timur,
mereka berjalan lebih ke timur dan menetap di sana. Nah, konsep ini saudara sangat penting. Oke? Oleh karena kalau kita lihat ketika Adam dan Hawa yang hidup di Taman Eden yang berada di sebelah timur, mereka juga akhirnya dihalau dari Taman Eden dan keluar ke arah timur. Lalu kalau saudara perhatikan, Kain juga dari mana? Yang tinggal di sebelah timur, lalu dihalau Tuhan, pergi kembali ke sebelah timur. Saudara bisa dapatkan itu di Kejadian 4 ayat 16. Lalu Lot dalam Kejadian 13 ayat 10 sampai 12, ketika berpisah dengan Abraham, Lot memilih untuk pergi ke arah timur. Jadi saudara yang kekasih, kalimat berangkat ke sebelah timur di Kejadian pasal 11 yang dilakukan oleh pembangun menara Babel ini mengandung arti menjauh atau meninggalkan hadirat Tuhan. Seperti Kain dalam Kejadian 4 ayat 16. Kemudian perhatikan, setelah mereka meninggalkan tempat awal, lalu pergi lebih ke timur, tindakan yang muncul kemudian adalah mereka memilih untuk menetap di tanah datar, di tempat yang baru itu. Ini berlawanan dengan tempat awal, yakni daerah pegunungan. Nah, saudara, kalau saudara pelajari tentang konsep country living, inilah konsep country living di kitab Kejadian. Mungkin kita akan bahas kali berikut. Kepada Nuh, kalau saudara baca Kejadian 9 ayat 1, kepada Nuh diberikan perintah oleh Tuhan untuk beranak cucu, bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka yang membangun menara Babel? Mereka membangun kota untuk menetap, supaya mereka tidak tercerai-berai, supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Ini berlawanan dengan perintah Tuhan. Dalam Kejadian 11 ayat 3 dan 4, saya bacakan kepada saudara. Kejadian 11 ayat 3 dan 4, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi saudara yang kekasih, Allah berjanji untuk kepada Nuh supaya Nuh keluar dan bertambah banyak, tapi orang-orang ini tidak percaya kepada Allah. Mereka memilih untuk menetap di satu tempat supaya tidak tercerai-berai ke seluruh dunia. Dan kemudian juga Allah berjanji kepada Nuh untuk tidak membinasakan dunia lagi dengan air. Tapi orang-orang ini tidak percaya kepada Tuhan. Saya bacakan kutipan Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 116. Ini kata pena inspirasi. Penduduk Padang Sinear tidak mempercayai perjanjian Allah bahwa ia tidak akan lagi mendatangkan air bah ke atas dunia ini. Banyak dari antara mereka yang menyangkal adanya Allah dan mengatakan bahwa air bah adalah sebab akibat oleh alam ini. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Ini hanyalah alam saja. Nah, jadi mereka tidak percaya. Lebih jauh lagi, saudara yang kekasih, kalimat marilah kita cari nama di sini syarat dengan konsep ingin menyamai Allah. Karena konsep cari nama sebenarnya adalah mereka ingin membesarkan nama mereka. Saudara yang kekasih, dalam Alkitab hanya Allah yang memiliki hak untuk membesarkan nama. Karena nama Allah adalah the great name. Nama Allah adalah satu-satunya nama yang dihormati. Kemudian, hanya Allah yang bisa membesarkan nama. Saya kasih contoh dalam Kejadian 12, ketika Allah akan membuat nama Abraham menjadi masyhur. Lalu kita lihat lagi kata marilah kita di Kejadian pasal 11 ayat 3 dan 4 diulangi 3 kali. Oke?
Karena kata marilah kita ini juga syarat dengan konsep ingin menyamai Allah. Ingat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, kata inilah yang dipakai Tuhan ketika Tuhan mau menciptakan manusia. Marilah kita. Jadi ketika mereka mengatakan marilah kita, mereka ingin juga sama seperti Allah untuk menciptakan sesuatu. Karena kata marilah ini sejauh ini hanya Allah yang menggunakan. Oke? Jadi sudah kekasih, mereka yang pergi ke tanah Siniar adalah orang-orang yang tidak patuh kepada Allah. Sekarang kita pergi ke Kejadian pasal 12, satu pasal lebih maju. Dalam Kejadian pasal 12, kita akan dapatkan cerita menarik tentang Abraham berdusta. Oke, saya bacakan Kejadian 12 ayat 18. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu?" Jadi Abraham untuk pertama kali Alkitab mencatat berdusta. Nah, saudara, jangan lupa, hukum berdusta secara tertulis belum ada, tidak ditemukan di sana. Tapi bagaimana Firaun tahu bahwa dusta adalah sesuatu yang salah, bahwa dusta adalah dosa? Tentu hukum Allah sudah ada waktu itu. Kemudian, tidak ada juga perintah tertulis tentang jangan bersinah. Tapi bagaimana Firaun tahu kalau bersinah, mengambil istri orang lain juga adalah satu pelanggaran? Kalau ia tidak tahu hukum-hukum Tuhan. Ini juga adalah bukti bahwa hukum Allah adalah hukum yang universal. Bukan hanya mereka dari keturunan yang benar yang tahu, tapi semua manusia tahu. Seperti kita zaman sekarang ini. Bukan hanya mereka yang mengaku pengikut Tuhan yang kenal 10 hukum Allah. Tapi seluruh manusia pada dasarnya mengenal akan prinsip ini. Kemudian, dalam Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 18, Abraham kembali mengulangi kesalahan yang sama. Berdusta, kali ini melibatkan Raja Abimelek. Kalau saudara baca ayat 6, Abimelek dengan tulus mau mengambil Sarah sebagai istrinya. Tapi Tuhan katakan no. Nah, pertanyaan sekarang tentu dari mana Abimelek tahu kalau mengambil istri orang salah kalau tidak ada hukum yang ia tahu waktu itu. Dan Abraham juga berdusta. Bagaimana kita tahu Abraham berdusta kalau hukum tidak ada waktu itu? Tentu hukum Allah telah ada waktu itu. Ternyata orang yang berada dari garis keturunan perjanjian juga mengerti konsep hukum Allah, yaitu Firaun dan Abimelek. Sekarang kita pergi ke Kejadian pasal 26. Ayat 7 sampai 11, di sana kita akan dapatkan Ishak berdusta seperti Abraham, berdusta kepada Abimelek juga. Nah, saudara kekasih, hukum Allah waktu ini, di zaman ini tidak ada secara tertulis ditemukan. Tapi apakah artinya bahwa pelanggaran ini berarti oke-oke saja dilakukan? Tentu tidak. Kita pergi ke Kejadian 31 ayat 19. Di Kejadian pasal 31 kita akan dapatkan kisah tentang Rahel, istri Yakub, mencuri terafim ayahnya, yaitu Laban. Nah, kembali tidak ada hukum mencuri secara tertulis di zaman ini. Tapi bagaimana Musa bisa menulis bahwa Rahel mencuri? Dari mana Rahel juga tahu bahwa ia melakukan pelanggaran ketika ia mencuri terafim atau berhala milik dari ayahnya? Kalau 10 hukum Allah tidak ada waktu itu. Ini adalah bukti bahwa 10 hukum Allah, di mana hukum keempat adalah pemeliharaan hari Sabat, telah ada di zaman ini. Kemudian kita pergi ke Kejadian pasal 34 ayat 1 sampai 31. Ini cerita tentang Sikem memperkosa Dina, saudara perempuan dari Simeon dan Lewi atau anak-anak Yakub.
pasal ini dipenuhi dengan pelanggaran hukum Allah. Oleh karena ada 5 hukum Allah yang dilangkahi dalam kisah ini. Yang pertama, hukum yang ke-10, yaitu jangan mengingini milik orang. Sikem mengingini Dina secara seksual yang berakhir pada pemerkosaan Dina. Jadi sudah 2 hukum Allah yang dilangkahi, yaitu bersinah dan mengingini. Kemudian Simeon dan Lewi, kalau saudara baca ayatnya yang ke-25, membunuh, bukan hanya satu yang dibunuh, seluruh kota dibunuh oleh Simeon dan Lewi. Tidak ada hukum membunuh secara tertulis waktu itu, saudara yang kekasih. Kemudian, ayat 7, bersinah. Sikem memperkosa Dina. Okay? Ini adalah hukum bersinah. Kemudian mencuri. Karena Simeon dan Lewi, akhirnya Alkitab mencatat mencuri harta kepunyaan Sikem dalam ayatnya yang ke-27. Bukan hanya itu saja. Anak-anak Yakub ini berdusta ketika mengadakan perjanjian dengan Sikem dan Hemor ayahnya. Mereka berdusta kepada kedua orang ini dalam ayatnya yang ke-13. Nah, ada 5 hukum Allah yang dilangkahi dalam kisah ini. Tapi saudara tidak akan dapatkan ke-5 hukum ini secara tertulis ada di zaman itu. Apakah ini berarti 10 hukum Allah tidak ada di zaman itu? Tentu tidak, saudara yang kekasih. Kalau begitu, apakah hukum keempat juga eksis waktu itu? Absolutely yes. Hanya tidak ada cerita di sana pelanggarannya. Kita akan dapatkan pelanggaran perintah hukum keempat itu mulai dari Keluaran, kitab Keluaran di zaman Musa. Nah, kitab Kejadian ditutup dengan kisah Yusuf maksud saya. Yusuf, anak Yakub, adalah tokoh terakhir yang kita akan temukan. Mari kita pergi ke Kejadian 39. Saudara akan dapatkan kisah menarik di sana tentang Yusuf dan Potifar, istri Potifar. Saya bacakan ayat 10 sampai 14. Kejadian pasal 39 ayat 10 sampai 14. Walaupun dari hari ke hari ini berarti secara konstan, secara terus-menerus, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi godaan untuk bersinah ada di kisah ini yang ditawarkan oleh istri Potifar kepada Yusuf. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu berkatalah kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita." Jadi saudara kekasih, dalam cerita ini ada 2 hukum Allah yang dilangkahi, yaitu bersinah dan berdusta. Nah, apakah hukum-hukum yang lain tidak ada di zaman ini? Sudah pasti ada. Karena pada pelajaran sebelumnya kita dapati bahwa 10 hukum Allah adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dan Alkitab mencatat, definisi dari dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Ada berapa hukum Allah? Ada 10 hukum Allah. Kemudian Yakobus pasal 2 ayat 10 menyebutkan, kalau kita menuruti yang satu dan melangkahi yang lain, kita melangkahi seluruhnya. Karena kalau melanggar satu, melanggar semua. Menurut satu, harus menurut semua. Nah, sejauh ini kita dapatkan para bapak-bapak kita, leluhur kita yang hidup di zaman kitab Kejadian. Mulai dari Adam
sampai kepada Henok, Nuh, Sem, Abraham, Ishak, Yakub, sampai kepada Yusuf. Mereka ini Alkitab mencatat menuruti perintah hukum Allah dengan setia, di mana hukum keempat, hukum hari Sabat, termasuk di dalamnya. Nah, kalau Adam memelihara Sabat, kalau Henok memelihara Sabat, kalau Nuh memelihara Sabat, apakah generasi selanjutnya juga pelihara Sabat? Absolutely. Tapi orang berdalih, tidak ada kita temukan dalam kitab Kejadian perintah tertulis tentang memelihara hari Sabat. Saudara ingat baik-baik, di zaman kitab Kejadian, orang-orang menerima hukum Allah bukan secara tertulis, tetapi secara lisan yang diturunkan dari mulut ke mulut, dari orang tua kepada anak, dari generasi ke generasi. Dan Musa yang hidup kemudian menuliskan hukum-hukum Allah ketika dia hidup dan memulaikan pelayanannya dari kitab Keluaran terus sampai di zaman orang Israel. Dan lagi pula orang-orang di zaman ini, di dalam kitab Kejadian, memiliki daya ingat mental yang kuat, yang sanggup mengingat ajaran yang mereka dapatkan dari generasi sebelumnya, lalu mereka turunkan kepada generasi yang berikut. Dari sini kita dapatkan, kita bisa yakin bahwa bapak-bapak kita ini memiliki keyakinan yang sama, mempraktikkan ajaran agama yang sama, yaitu menuruti hukum Allah, di mana hukum keempat adalah hukum menghormati dan menguduskan hari Sabat. Marilah kita setia kepada Tuhan. Marilah kita turuti hukum Tuhan. Kita menghormati Tuhan sebagai balasan kasih kita kepadanya, karena Ia telah menyelamatkan kita. Marilah kita dengan setia menuruti perintah-perintah Tuhan. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saya, adalah doa saya. Amin.